Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Fadila Fauzia Pasaribu dalam Filosofi Pendidikan Indonesia, tugas koneksi antar materi pada materi Perjalanan Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk membentuk karakter dan menjadikan seorang mampu hidup bermakna. Ki Hajar Dewantara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan adalah proses pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pendidikan nasional termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana perjalanan pendidikan nasional? Ayo kita bahas. Perjalanan pendidikan nasional pada masa kolonial tahun 1854 didirikannya Sekolah Bumi Putra untuk kaum bangsawan sebagai calon pegawai. Dan tahun 1903 berdirinya Sekolah Kartini untuk cinder perempuan, dan 1908 berdirinya Organisasi Budi Utomo. 1920 sampai 1922 muncul cita-cita perubahan radikal pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Sekolah Taman Siswa tahun 1992. Era kemerdekaan 1945, pendidikan Indonesia berlandaskan Pancasila dan nilai patriotisme. Tahun 1945 sampai 1966 adanya tingkat sekolah setara SMP, SMA, dan kejuruan. Pada masa Orde Baru, adanya penambahan mapel, perubahan sistem semester menjadi caturwulan. Lalu, pada tahun 2004, pendidikan nasional dengan kurikulum berbasis kompetensi dengan kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Tahun 2006 mengenai pendidikan nasional. Tahun 2013, kurikulum dengan 3 aspek penilaian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum Merdeka saat ini dikembangkan oleh Kemendikbud. Tingkat satuan pendidikan, adanya pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tahun 2013, kurikulum dengan 3 aspek penilaian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum Merdeka Belajar dikembangkan Kemendikbud-Ristek untuk mendukung visi pendidikan Indonesia, serta mengembangkan potensi minat, bakat, potensi kebutuhan siswa. Perjalanan pendidikan nasional ditandai dengan perkembangan kurikulum dari masa ke masa, guna mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.